Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini dengan mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Sistem Informasi, lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu identifikasi kebutuhan pada implementasi sistem informasi. Kalau kita berbicara identifikasi kebutuhan pada implementasi sistem informasi, adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan organisasi untuk memastikan apakah sistem yang dikembangkan itu sesuai dengan tujuan bisnis dan operasional atau tidak. Pentingnya atau tujuan dari identifikasi kebutuhan sistem informasi adalah mencegah kesalahan dalam pengembangan sistem yang pertama. Terus yang kedua itu memahami kebutuhan pengguna dan organisasi. Nah, yang ketiga mengurangi resiko kesalahan dalam pengembangan sistem. Dan yang keempat itu meningkatkan kepuasan pengguna dan efisiensi operasional. Dan yang kelima itu menyesuaikan sistem dengan proses bisnis yang ada. Dan yang terakhir adalah memastikan implementasi sistem yang efektif dan efisien. Jenis kebutuhan dalam implementasi. Jenis kebutuhan dalam implementasi itu ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, kalau kebutuhan fungsional itu menjelaskan fungsi utama yang dimiliki oleh sistem. Contoh, sistem harus dapat mengelola data pelanggan, transaksi, dan laporan keuangan. Nah, lanjut ke kebutuhan non-fungsional. Berhubungan dengan kualitas sistem seperti keamanan, performa, dan skalabilitas. Contoh nih, sistem harus mampu menangani 1000 transaksi per detik dan mempunyai enskripsi data. Oke, lanjut ke metode identifikasi kebutuhan. Di sini ada 4 proses ya. Pada proses pertama itu ada wawancara. Nah, wawancara ini bertemu dengan stakeholder untuk mendapatkan informasi langsung. Kemudian ke tahap proses 2 ada observasi. Nah, di observasi ini mengamati proses bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya, pada proses ketiga ada kuesioner. Nah, pada tahap ini adalah menyebarkan survei kepada pengguna sistem untuk dapat mengumpulkan data dari banyak pengguna dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, proses selanjutnya itu ada dokumentasi ya. Nah, pada tahap ini adalah untuk menganalisis dokumen yang ada seperti SOP dan laporan kerja. Untuk analisis kebutuhan sistem menggunakan use case diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem, atau bisa juga dengan pemetaan kebutuhan ke dalam model sistem seperti DFD atau ERD. Ada beberapa poin tantangan dalam identifikasi kebutuhan SI. Yang pertama ada perubahan kebutuhan yang dinamis. Kebutuhan pengguna dan bisnis sering berubah karena perkembangan teknologi, regulasi baru, atau perubahan strategi organisasi. Nah, jika perubahan tidak dikelola dengan baik, sistem yang sedang dikembangkan bisa menjadi tidak relevan atau membutuhkan banyak revisi. Ya, solusinya menggunakan metodologi pengembangan yang fleksibel seperti Agile agar perubahan bisa diakomodasi dengan lebih mudah. Yang kedua, yaitu kurangnya komunikasi antara pengguna dan pengembang. Nah, kesalahpahaman antara pengguna dan tim pengembang ini dapat menyebabkan sistem yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Nah, pengguna juga seringkali tidak bisa menjelaskan kebutuhannya secara teknis, sementara pengembang kurang memahami proses bisnis pengguna. Nah, dalam kasus ini adalah solusinya ya diadakan sesi diskusi, workshop, atau prototype untuk memperjelas kebutuhan. Yang ketiga, ketidakjelasan kebutuhan pengguna akibat kurangnya pemahaman teknologi. Biasanya, pengguna yang kurang paham teknologi ini mungkin kesulitan mendefinisikan kebutuhan mereka dengan jelas. Mereka seringkali hanya menyampaikan masalah tanpa mengetahui solusi teknologi yang tersedia. Untuk solusinya memakai pendekatan berbasis edukasi, seperti membangun prototipe awal atau menjelaskan konsep teknologi yang mudah dipahami. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam mengatasi tantangan identifikasi di slide sebelumnya, yang pertama melibatkan pengguna sejak awal proses pengembangan.
Yang kedua, melakukan dokumentasi yang jelas dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan prototype atau mock-up untuk memvalidasi kebutuhan sebelum implementasi. Mungkin sekian materi identifikasi kebutuhan implementasi sistem ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.